Bersiap. Terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Silakan ketua kelas yang berdua. Berdoa dimulai. Coba didengar namanya Ubay ya. Adit Irawandi, Alfi Fahri, Arlias. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis gaya belajar. Nah, anak-anak semua, kira-kira ada yang tahu nggak gaya belajarnya selama ini seperti apa? Kalau belum, hari ini kita akan mengenal seperti apa gaya belajar Anda semua. Tetapi sebelum kita tes gaya belajar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu 7 jurus kita hebat. Silakan anak ibu semua berdiri. Sudah? Kita mulai ya. Murid
Alhamdulillah. Yang lain sudah bisa? Dari hasil tes di aplikasi Aku Pintar, apa hal yang menarik yang kamu sadari tentang dirimu? Nah, coba Tiara. Saat saya mengikuti Ya. tes gaya belajar saya, yang paling banyak nilai yaitu auditori 40%. Itu ada 40%. Berarti Tiara itu belajarnya lebih banyak dengan cara mendengar. Oke, baik. Yang lain, Fitri, setelah melakukan tes tadi apa hal menarik yang Fitri sadari? Fitri sadari dari aplikasi ini, berarti cara belajarnya itu auditori dan visual. Auditori dan visual itu seperti apa? Auditori itu lebih kuat pada daya belajar dengan cara mendengar, dan visual dengan cara melihat seperti warna-warna atau bentuk-bentuk. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana gaya belajarmu bisa membantumu belajar lebih baik di sekolah dan meraih cita-cita? Widya seperti apa? Bisa membantu gaya belajar setelah Widya melakukan tes tadi. Nah, bagaimana gaya belajar hasil tes tadi itu bisa membantu Widya? Dia itu sebelumnya bisa melihat warna dari gambar itu bisa lebih cepat mengerti kalau melihat gambar peta gitu. Seperti itu. Baik, berarti belajarnya dengan melihat gambar-gambar. Nah, selanjutnya Zahra seperti apa? Boleh diulang pertanyaannya? Boleh diulang lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana gaya belajarmu bisa membantumu belajar lebih baik di sekolah dan meraih cita-cita setelah melakukan tes tadi? Mungkin kalau menurut Zara lebih masuk atau lebih paham kalau banyak prakteknya. Banyak prakteknya. Nah, berarti tadi hasil belajarnya Visual visual. lebih banyak diskusi. Baik. Yang terakhir nih, kalau temanmu punya gaya belajar berbeda, bagaimana kamu bisa bekerja sama atau saling membantu saat belajar? Gimana, Zahra? Kalau misalnya di temannya ada gaya belajar berbeda, nah bagaimana Zahra itu bisa bekerja sama dengan teman yang gaya belajarnya berbeda? Tetap berdiskusi. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang kita belajar sekarang ini. Biasanya gaya belajar visual itu dia lebih senang dengan membayangkan langsung. Oh, jadi seperti ini yang disampaikan itu dalam bayangannya. Nah, selanjutnya. Kita masuk ke gaya belajar auditori. Auditori itu berarti gaya belajar dengan melalui lebih banyak mendengar, menggunakan telinga.
Nah, biasanya orang yang tipe belajarnya itu lebih mendengar, dia lebih cepat memahami informasi yang disampaikan secara langsung, senang berdiskusi atau mendengarkan penjelasan guru. Nah, selanjutnya mudah mengingat informasi melalui lagu, cerita ataupun berdiskusi secara langsung. Biasanya lagi, gaya belajar auditori ini cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan kembali. Jangan heran ketika misalnya ada kawan, mulutnya itu kan lagi belajar menghafal, mengulang lagi. Begitu. Nah, itu tipe orang yang belajar auditori. Sesuai nggak kira-kira sama diri sendiri? Kalau misalnya yang auditori tadi, kalau menghafal itu dengan mengulang kembali. Tempelkan di kertas pohon karir di depan. Tempelkan di sini. Sudah ditempelkan semua cita-citanya sama gaya belajarnya. Perkenalkan, nama saya Kira-Kira. Saya dari perwakilan siswa kelas 2 IPB. Kesimpulannya yaitu setiap siswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Yang lebih mudah memahami lewat melihat, mendengar, atau melakukan langsung. Jadi kenali gayamu supaya belajar jadi lebih mudah